Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Banyak orang mengerumuni dia, hendak mendengarkan firman Allah. Yesus melihat dua buah perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jala. Yesus naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahu itu sedikit jauh dari pantai. Lalu Yesus duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, Yesus berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena perintahmu, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah melakukannya, mereka menangkap ikan dalam jumlah besar, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-teman di perahu yang lain, supaya mereka datang membantu. Mereka itu datang, lalu mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Melihat hal itu, Simon Petrus tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, tinggalkanlah aku, karena aku ini orang berdosa." Sebab Simon dan teman-temannya takjub karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Lalu Yesus berkata kepada Simon, "Jangan takut. Mulai sekarang engkau akan menjala manusia." Sesudah menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Pax et bonum. Semoga Tuhan menganugerahkan damai dan segala kebaikannya bagi kita semua. Berganti pekerjaan itu sudah biasa. Alih profesi juga lumrah. Tetapi berubah haluan dari profesi nelayan menjadi penjala manusia, ini sangat tidak biasa. Ibu bapak, saudari-saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, ada bermacam-macam alasan orang meninggalkan pekerjaannya dan memilih yang baru. Misalnya, karena tidak lagi menjamin masa depannya, cuannya terlalu kecil, membosankan, tidak sejalan dengan idealismenya, dan seringkali juga
karena ada bisikan dan perintah dari Tuhan. Dalam kutipan Injil tadi, kita mendengar Simon dalam waktu yang singkat memutuskan untuk meninggalkan pekerjaannya sebagai nelayan dan memilih menjadi penjala manusia. Keputusan Simon ini menimbulkan pertanyaan dan spekulasi. Apakah Simon sudah bosan menjadi nelayan yang hasilnya kurang menjanjikan? Apakah Simon berpendapat menjala manusia adalah profesi baru yang akan lebih menjanjikan? Silakan Anda bertanya kepada Simon. Perubahan haluan hidup Simon berawal dari peristiwa berikut ini. Yesus berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon memprotes, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena perintahmu, aku akan menebarkan jala juga." Apa yang terjadi? Mereka menangkap ikan dalam jumlah yang besar, sehingga jala mereka mulai koyak. Kejadian ini membuka mata Simon, sehingga ketika Yesus berkata, "Jangan takut, mulai sekarang engkau akan menjala manusia," membuat Simon tidak mau membantah lagi. Simon dan kawan-kawannya segera mendorong sampannya ke darat dan pergi begitu saja meninggalkan jala dan ikan di dalam perahunya, lalu mengikut Yesus. Semuanya ini seperti tidak ada artinya lagi bagi mereka, karena mereka ingin melaksanakan permintaan Yesus untuk menjala manusia. Umat beriman yang dikasihi Tuhan, amanat, mandat, perintah, dan panggilan Allah menggelitik, menggoda, menantang, dan sekaligus menggairahkan. Perintah Tuhan tidak untuk didiskusikan, tetapi untuk dilaksanakan. Karena itu kehendak Allah, maka pasti itu yang terbaik. Kita teringat kisah Maria Donna Dewiyanti Darmoko, putri tunggal dari pasangan suami istri yang terpandang dari garis keturunan salah satu orang terkaya di Indonesia. Ia berpendidikan tinggi, lulusan dari Amerika. Tetapi ia meninggalkan hidup mewah itu dan menjadi seorang biarawati dengan nama Suster Lucy Agnes. Sebagai seorang suster, pengikut dari Suster Teresia dari Kalkuta, ia hanya memiliki 2 set pakaian sederhana dan kini mengabdikan hidupnya untuk membantu orang miskin dan orang susah. Suster Lucy Agnes ini
telah memutuskan untuk menjala manusia yang miskin, yang sakit, dan yang terabaikan. Sepanjang minggu di awal bulan Februari ini, saya dan mungkin juga Anda sekalian menerima kiriman foto dan tulisan tentang Pastor Joseph Tran O.P. di Vietnam yang tewas terbunuh pada tanggal 22 Januari tahun ini juga. Pastor Joseph ini tidak akan tewas secara tragis, ditusuk dengan pisau di kamar pengakuan dosa, andai kata ia tidak menjawab perintah Tuhan untuk menjala manusia berdosa. Pax et bonum. Semoga Tuhan menganugerahkan damai dan kebaikannya bagi kita semua.